Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Fitria dengan nomor NIM 2220110200057. Di sini saya dari kelas manajemen 3A1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan kelompok mengenai bisnis dan sistem moneter internasional pada mata kuliah Ekonomi Manajerial yang diampu oleh Ibu Herlinda Maya Kumalasari, SEMM. Sebelumnya saya akan memaparkan materi yang saya akan jelaskan, yaitu tentang yang pertama tentang pengertian sistem moneter internasional, yang kedua dana moneter internasional, yang ketiga memahami neraca pembayaran, yang keempat peran dan tujuan sistem moneter internasional, dan yang terakhir keuntungan dan kerugian IMF. Pengertian sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional merupakan sistem keuangan yang berlaku untuk semua negara di dunia yang membahas tentang pembayaran atas transaksi lintas negara yang dilaksanakan. Sistem ini menentukan bagaimana kurs tukar asing ditentukan dan bagaimana pemerintah dapat mempengaruhi kurs tukar. Sistem moneter internasional yang berfungsi dengan baik akan memfasilitasi perdagangan internasional dan investasi, serta mempengaruhi adaptasi terhadap perubahan. Agar dapat berfungsi, sistem ini membutuhkan kepercayaan dari setiap partisipan di dalamnya. Dan tentu saja setiap negara, bank sentral, harus dapat menyediakan cadangan kapital atau likuiditas yang cukup akibat fluktuasi perdagangan internasional sehingga equilibrium ekonomi global, terutama nilai setiap entitas ekonomi bisa dikoreksi sewaktu-waktu sesuai nilai realnya. Dan secara garis besar, selama satu abad lebih dari tahun 1870 hingga sekarang, periodisasi IMS dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, pra-perang dunia, yang kedua masa perang dunia, dan yang ketiga masa pasca perang dunia. Pengelompokan atau periodisasi dilakukan berdasarkan perbedaan karakteristik sistem moneter internasional dengan ciri khasnya masing-masing, sesuai dengan keadaan ekonomi politik dunia dari 3 periode waktu yang berbeda. Dengan pengelompokan tersebut, subbab ini menguraikan secara garis besar tentang perkembangan IMS selama kurun waktu 12 dasawarsa atau lebih. Selanjutnya ada peran dan tujuan sistem moneter internasional. Peran dan tujuan dari sistem moneter internasional yaitu untuk menciptakan sistem mata uang internasional yang stabil, menjamin stabilitas moneter bagi semua negara, menetapkan nilai standar mata uang internasional, serta aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh sistem moneter internasional untuk mengatur mengendalikan nilai tukar mata uang yang telah disepakati oleh pemerintah masing-masing negara. Kemudian saya akan menjelaskan tentang dana moneter internasional. Nah, dana moneter internasional ini bisa disingkat jadi IMF. Nah, IMF ini adalah lembaga sentral yang mewujudkan sistem moneter internasional dan mendorong ekspansi perdagangan dunia yang seimbang, mengurangi pembatasan perdagangan, nilai tukar yang stabil, ketidakseimbangan perdagangan yang minimal, penghindaran devaluasi mata uang, dan koreksi neraca pembayaran. Tujuan IMF adalah untuk mencegah dan memperbaiki krisis keuangan internasional dengan mendorong negara-negara untuk mempertahankan kebijakan ekonomi yang sehat. Karena ukurannya, IMF juga menjadi forum diskusi kebijakan ekonomi global. Peran IMF yang dominan tersebut tercermin salah satunya dari 6 butir tujuan dasar, antaranya 1. Untuk memajukan kerjasama moneter internasional dengan cara mendirikan lembaga IMF. Yang kedua, untuk memperluas perdagangan dan investasi dunia. Yang ketiga, untuk memajukan stabilitas kurs valuta asing. Yang keempat,
untuk mengurangi dan membatasi praktik-praktik pembatasan terhadap pembayaran internasional. Yang kelima, untuk menyediakan dana yang dapat dipinjam dalam bentuk pinjaman jangka pendek atau jangka menengah yang dibutuhkan guna mempertahankan kurs valuta asing yang stabil secara neraca pembayaran mengalami defisit yang sifatnya sementara, sampai dapat diatasi dengan cara menyesuaikan tingginya kurs devisa. Dan yang terakhir, yang keenam ini untuk memperpendek dan memperkecil besarnya defisit atau surplus neraca pembayaran. Peran pendiri IMF bertujuan untuk menentukan sistem kurs internasional yang relatif stabil dan mengurangi bentuk-bentuk kerjasama bilateral dan regional yang terjadi selama masa perang. Mereka berusaha membuat aturan-aturan untuk mengatur kurs, ketersediaan mata uang internasional, dan mekanisme penyesuaian apabila terjadi fluktuasi dalam neraca pembayaran atau bisa disebut balance of payments suatu negara. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian IMF. Keuntungannya adalah melibatkan bantuan keuangan kepada negara-negara anggotanya dalam krisis ekonomi, stabilitas mata uang, dan pengembangan kapasitas institusional. Serta IMF dapat turun tangan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Ia berfungsi sebagai dewan dan penasihat bagi negara-negara yang mencoba kebijakan ekonomi baru. Ia juga menerbitkan makalah tentang topik ekonomi baru, namun juga ada kritikan terhadap IMF, seperti kondisi-kondisi ketat yang dikenakan pada negara peminjam, yang dapat memperburuk ketidaksetaraan dan menimbulkan tekanan. Namun ada juga kritik terhadap IMF, seperti kondisi-kondisi ketat yang dikenakan pada negara peminjam, yang dapat memperburuk ketidaksetaraan dan menimbulkan tekanan sosial. Kemudian ada kerugiannya, yaitu kerugian IMF mencakup ketidaksetujuan atas kebijakan struktural yang diimpos, pengaruh besar negara-negara besar dalam keputusan, dan kritik terhadap efektivitas bantuannya dalam mengatasi akar masalah ekonomi. Beberapa menganggap IMF sebagai alat neoliberalisme yang dapat merugikan kepentingan masyarakat di tingkat lokal. Apa sih neoliberalisme itu? Neoliberalisme adalah sebuah pola pikir politik ideologi barat yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi di atas segala-galanya. Dasar pemikirannya adalah bahwa yang lemah harus dikorbankan supaya yang kuat bisa berkembang dengan bebas, agar ekonomi nasional juga bisa berkembang. Nah, kemudian memahami neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau balance of payment atau disingkat menjadi BOP adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Neraca pembayaran terdiri dari dua sub neraca, yaitu transaksi berjalan dan transaksi modal dan finansial. Berikut adalah komponen utama neraca pembayaran. Yang pertama, neraca barang atau neraca perdagangan, menunjukkan transaksi perdagangan antara negara termasuk impor dan ekspor. Yang kedua, transaksi modal dan finansial. Nah, transaksi modal dan finansial ini adalah mencakup investasi langsung, investasi portofolio, investasi lainnya, dan cadangan devisa. Kemudian ada fungsi neraca pembayaran, yaitu yang pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan terkait dengan neraca pembayaran. Yang kedua, melakukan perakiraan neraca pembayaran secara realistis. Yang ketiga, menyusun pilihan rekomendasi kebijakan terkait dengan neraca pembayaran.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.